Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosil Huda Badawi dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 4B. Di sini saya ingin menyampaikan tugas historiografi yang diampu oleh Bapak Gumilar Irfanullah MPD. Langsung saja, historiografi adalah studi tentang sejarah ditulis dan disajikan. Kita sebagai mahasiswa sejarah maupun sejarawan dapat memilih data dan menyampaikan prinsip-prinsip tertentu. Kita juga dapat membantu atau menyampaikan tentang sejarah yang terjadi. Studi sejarah juga bukan hanya peristiwa maupun narasi-narasi yang beredar. Studi sejarah juga mengandung unsur interpretasi dan metode-metode tertentu. Dilanjut pembahasan berikutnya, itu penafsiran humanistik. Interpretasi penafsiran humanistik ini dilakukan oleh sejarawan klasik dan dihidupkan kembali pada masa periode Renaissance. Penafsiran ini menekankan adanya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh besar, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. Penafsiran humanistik ini menekankan adanya kekuasaan antara negara, antara tokoh-tokoh maupun politik. Itu terkait pembahasan penafsiran humanistik. Lanjut pembahasan yang kedua, yakni penafsiran romantik. Penafsiran romantik ini muncul pada abad ke-19. Penafsiran romantik menempatkan bangsa sebagai prinsip utama. Penafsiran romantik ini juga menempatkan sosial, budaya, ekonomi maupun ilmu pengetahuan sebagai identitas penafsiran romantik. Penafsiran romantik tidak menekankan adanya kesamaan antara bangsa maupun negara. Jadi penafsiran ini hanya mementingkan adanya sosial, budaya maupun politik dan ilmu pengetahuan saja. Dilanjut pembahasan berikutnya, yakni tentang interpretasi komparatif. Interpretasi komparatif menekankan pencarian pola umum dan berulang dalam berbagai masyarakat, seperti halnya revolusi, industrialisasi dengan pandangan ilmu sosial. Pandangan ilmu sosial di sini ada 4 macam. Yang pertama, pandangan imperialistik, yaitu gabungan antara pandangan humanistik dengan pandangan romantik dengan menekankan pola pikir atau antara bangsa dan negara. Yang kedua, pandangan ekonomi. Pandangan ini menekankan adanya teori Karl Marx, yaitu tentang adanya interpretasi ekonomi dalam bidang sejarah. Yang ketiga, yakni pandangan sosiologi dengan teori Karl Marx dan Weber, bahwasanya menekankan adanya perbedaan masyarakat nyata dengan dalam masyarakat hipotesis. Yang keempat, yakni pandangan multikultural. Apa sih pandangan multikultural? Bahwasanya pandangan multikultural ini adanya berkesinambungan atau perbedaan antara masyarakat maupun pola pikir bangsa, begitu. Dilanjut pembahasan berikutnya, yakni pendekatan Amerika terhadap historiografi. Bahwasanya sejarawan Amerika membagi 2 pendekatan. Yang pertama, madhab optimis atau konsensus, dan yang kedua, madhab konflik diri. Yang pertama, madhab optimis, bahwasanya menyajikan sejarah Amerika tentang kemajuan atau kemenangan terhadap semua bidang, seperti halnya ekonomi maupun kemajuan sosial. Madhab ini menekankan adanya
reformasi sosial maupun yang lain-lainnya. Dan yang kedua tentang madhab konflik, bahwasanya menyajikan paradoks tentang sejarah Amerika atas pembelaan-pembelaan terhadap budak oleh tokoh-tokoh sejarawan maupun tokoh-tokoh bangsa, dan membedakan atau menghilangkan kaum-kaum asli Amerika seperti halnya kaum Maya yang sekarang sudah hilang di bangsa Amerika. Jadi kesimpulannya dari pembahasan pertama sampai pembahasan terakhir, jadi kita sebagai mahasiswa sejarah kita bisa bahwasanya historiografi sangat penting bagi kita sejarawan, karena dengan adanya historiografi kita bisa menyajikan atau menulis tentang sejarah dari awal sampai akhir dengan struktur-struktur atau pandangan-pandangan yang utama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.